Pagi hari ini saya akan share dengan saudara, berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kehadiran Tuhan. Saya ajak langsung saja kita baca ayatnya dulu saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-11. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini. Di rumah saudara baca bersama dengan saya 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11, sama-sama baca 2 dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ini menarik. Ayat ini mengatakan bahwa sejarah itu bisa berulang. Bahwa apa yang pernah terjadi dan pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melintasi padang gurun, ketika mereka terkatung-katung di padang gurun, ayat ini yang berkata itu bisa terulang terjadi pada gereja Tuhan, kepada kita yang hidup di zaman akhir. Saya coba terangkan sedikit dari ayat yang barusan kita baca. So, perhatikan ayat ini. Semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka. Siapa mereka di sini? Umat Israel itu mereka. Dikatakan apa? Sebagai contoh. Jadi semua yang menimpa bangsa Israel di padang gurun itu dikatakan, dituliskan itu sebagai contoh, sebagai cermin buat kita supaya kita bisa berkaca. Dan dikatakan apalagi ditambah di sini, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, untuk warning, peringatan buat kita, bagi kita yang hidup pada waktu dikatakan di mana zaman akhir telah tiba. Jadi jelas saudara ya, ayat ini ditulis oleh firman Allah lewat Rasul Paulus, tentu lewat hikmat Roh Kudus, diulang kembali apa yang pernah terjadi pada bangsa Israel ketika mereka terkatung-katung 40 tahun di padang gurun. Itu ditulis menjadi contoh supaya kita bisa bercermin dan berkaca. Dituliskan sebagai satu warning bagi siapa? Bagi kita, dikatakan orang yang percaya yang hidup di zaman akhir. Latar belakang daripada pengajaran ini adalah begini. Ada banyak orang Israel itu sama persis dengan keadaan kita hari-hari ini. Jadi saya pikir ini satu pengajaran yang penting tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun di padang gurun, apakah kita bisa menikmati kehadirannya? Itulah maksud saya. Tujuan saya menyampaikan pengajaran ini dan penting untuk kita pahami bersama-sama adalah mengingat. Mengingat apa? Anda dan saya sebagai orang percaya atau tidak, disadari atau tidak, ada banyak di antara kita itu sesungguhnya sedang terkatung-katung di padang gurun. Nah, persoalannya adalah ketika orang percaya terkatung-katung di padang gurun, harusnya meskipun di padang gurun kita tetap bisa merasakan, menikmati kehadirannya. Dengan kita menikmati kehadiran Tuhan di situasi padang gurun yang kita lintasi, iman kita tetap bertumbuh dalam Dia. Meskipun melewati padang gurun, seharusnya gereja Tuhan, orang percaya, makin hari makin bertumbuh dalam iman. Tapi kalau kita lihat pada masa kini yang terjadi apa? Justru kebalikannya. Prakteknya yang terjadi adalah banyak justru orang Kristen yang ikut Tuhan, justru dia bertumbuhnya bukan dalam iman, prakteknya dia bertumbuh dalam kebimbangan dan keraguan yang berujung pada kekecewaan yang menumpuk kepada Tuhan. Kecewa, kenapa kecewa? Ya, sederhana jawabannya. Kenapa sih orang percaya melintasi padang gurun padahal ada kehadiran Tuhan, sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalkan kita, tetapi kenapa kita kecewa? Kecewanya menumpuk lagi, berujung menyalahkan Tuhan. Sederhana jawabannya. Kenapa kecewa? Karena umat Tuhan ini tidak merasakan kehadirannya. Kenapa umat Tuhan kecewa? Ada banyak alasan. Salah satunya juga adalah ini, yang kedua saudara ya. Karena orang percaya ini kepada Tuhan, ikut Tuhan, dia itu merasa gini, bimbang, ragu. Kebalikan percaya kan ragu dan bimbang kepada Tuhan, tidak yakin ada Tuhan dalam hidupnya.
Yang dia inginkan nggak terjadi, seperti doa tadi. Yang dia harapkan mimpinya nggak terjadi. Yang terjadi justru persoalannya semakin menumpuk. Walaupun kita ngerti, kita sudah banyak belajar mempelajari bahwa kita harus bertahan dalam iman sampai mujizat nyata. Kita udah belajar, kita harus sabar menantikan dengan iman mujizat pertolongannya. Tapi yang terjadi apa? Yang kita inginkan gak terjadi. Justru yang kita lihat runyam. Di situasi padang gurun kita makin parah persoalan kita hadapi. Ini penyebab orang jadi kecewa. Gak bisa menikmati, merasakan kehadiran Tuhan. Lalu dia kenapa kecewa? Karena yang dia harapkan, dia inginkan gak terjadi. Malah persoalannya tambah bubrah, orang Jawa katakan. Persoalannya tambah rumit, tambah parah. Makanya ujungnya dia tambah bimbang, tambah ragu, menumpuk kecewa sama Tuhan. Makanya saya berharap firman Allah ini boleh berbicara kuat kepada setiap masing-masing saudara. Saya tidak tahu apakah di antara saudara sedang mengalami padang gurun. Bisa saja menurut saya. Anda bisa berkata begini, pendeta, saya sedang tidak mengalami padang gurun. Hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, kesehatan saya sedang baik-baik saja. Saya bahagia bersama dengan Tuhan, puji Tuhan. Tapi percayalah, justru pagi ini yang sedang beribadah mendengar firman Allah, saya yakin bahwa banyak di antara saudara hidupmu sedang melintasi padang gurun. Ada banyak di antara Anda sekalian sedang terkatung-katung di padang gurun. Saya yakin Anda berkata, ya saya itu orangnya pendeta. Saya yakin apa yang sedang saya sampaikan kepada Anda, ada banyak pagi ini di antara saudara sedang terkatung-katung di padang gurunmu. Kalau toh ada di antara Anda yang berkata, saya sedang baik-baik saja, tidak sedang melintasi padang gurun. Percayalah dengan yang saya katakan. Meskipun pagi ini Anda sedang tidak terkatung-katung di padang gurunmu, dengarkan saya baik-baik. Ada saatnya, pada waktunya, setiap Anda harus juga melewati padang gurun. Kenapa? Sebab padang gurun itu merupakan proses yang Tuhan pakai untuk kita lewati. Itu cara Tuhan untuk mendidik setiap orang yang percaya dan ikut Dia. Kalau hari ini Anda berkata, saya it's okay, baik-baik saja, saya sedang tidak melintasi padang gurun. Saya mau katakan, pada waktunya yang namanya orang percaya ikut Tuhan, dia pasti dan harus melewati padang gurun. Karena ini proses dari Tuhan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel, akan terulang lagi. Tetapi dari 1 Korintus 10 ayat 11, Tuhan tidak mau gitu ya, apa yang pernah terjadi pada bangsa Israel terulang sama kita. Terulang di mana? Gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Di Kanaan mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Harusnya melewati padang gurun, itu makin bertumbuh iman mereka, makin luar biasa. Tapi malah bertumbuh dalam kekhawatiran, makin bertumbuh dalam kebimbangan. Tuhan tidak mau seperti ini berulang. Ini penyebab biang keroknya kegagalan bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Terkatung-katung di padang gurun. Padang gurun itu situasi hidup yang tidak nyaman. Semuanya serba tidak nyaman. Maju gak nyaman, ke kanan gak nyaman. Apapun kita buat gak nyaman. Itu situasi padang gurun. Adakah di antara saudara pagi ini menghadapi situasi yang seperti ini? Situasi hidup yang serba gak nyaman, saya pendeta. Anda jangan lari dari padang gurunmu. Nikmati padang gurunmu dan nikmati kehadiran Tuhan. Meskipun Anda sedang terkatung-katung di situ. Bertumbuhlah makin di dalam iman, bukan bertumbuh dalam kebimbangan yang ujungnya pada kekecewaan. Percayalah, meskipun di padang gurun, Tuhan tetap hadir. Makanya Anda lihat, satu poin ini yang mungkin saya pernah bagikan sama saudara, mungkin pernah saya sampaikan ini. Perhatikan, pernahkah saudara berpikir, saya ajak pagi ini Anda berpikir sebentar. Pernahkah Anda merenungkan, berpikir selama ini bahwa sungguh-sungguh tidak masuk akal kalau bangsa Israel itu gagal memasuki tanah Kanaan? Kenapa saya berkata tidak masuk akal? Sebab Tuhan berjalan bersama dengan mereka langsung. Iya kan? Tuhan hadir langsung bersama dengan mereka. Pada waktu malam Tuhan hadir langsung dalam tiang api yang berpijar.
yang menerangi mereka dalam kegelapan. Kehadiran Allah dalam tiang api yang berpijar menyala terang, itu membuat mereka tidak kedinginan mati di padang gurun, tetap hangat tubuh mereka. Itu kehadiran Tuhan. Pada siang hari Tuhan langsung menyertai, hadir dalam tiang awan, jadi payung buat mereka. Mereka tidak mati kepanasan, kehausan di padang gurun, gunung batu keluar air. Bahkan mereka tidak kepanasan, tidak gosong, tidak hancur kulit mereka, kena kanker kulit karena kepanasan. Tuhan payungi mereka langsung dengan kehadirannya dalam tiang awan. Bahkan sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Itu Alkitab katakan. Gak masuk akal, gagal masuk tanah Kanaan. Meskipun di padang gurun Tuhan hadir kok. Nikmati kehadirannya, nikmati padang gurun dan merasakan menikmati kehadiran Tuhan. Harusnya begitu, makin bertumbuh dalam iman, bukan makin bertumbuh dalam kebimbangan. Tuhan tidak mau ini terulang kepada kita. Jika ada di antara Anda sedang terkatung-katung di padang gurunmu, saya berdoa perkataan firman Allah ini bicara kuat kepada kamu pagi ini. Jika engkau mengalami terkatung di padang gurun, bertumbuhlah dalam iman. Sedetik pun belajar dari sejarah Israel, Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Tuhan backup mereka habis-habisan di padang gurun secara langsung dengan kehadirannya. Iya kan? Bahkan Tuhan dropping di padang gurun itu dengan makanan. Padang gurun mereka tidak kerja, nggak ada makanan, di dropping setiap hari selama 40 tahun. Dengan makanan dari sorga, gunung batu mengeluarkan air. Sebetulnya gak ada alasan, saya ulang, mereka bisa gagal masuk tanah Kanaan. Kegagalannya di mana? Gak merasakan, menikmati kehadiran Tuhan. Yang dilihat padang gurunnya bukan Tuhannya. Ayo pagi ini biar firman Allah bicara kuat kepada kamu. Kalau Anda sedang mengalami yang namanya terkatung-katung di padang gurun, jangan lihat padang gurunnya, jangan lihat situasi yang tidak nyamannya, jangan dilihat persoalannya, lihat Tuhan saudara yang tetap menyertai kita. Karena disadari atau tidak, suka atau tidak mau, yang namanya orang percaya ikut Yesus itu pasti melewati padang gurun. Itu dia. Ada suka, ada suka, ya harus mesti melewati padang gurun. Tapi jangan gagal terulang sejarah seperti bangsa Israel. Jadi saya mau tegaskan ya, siapapun kita, mau jemaat, mau pendeta, mau gembala, mau hamba Tuhan, mau orang dekat sama Tuhan, enggak bisa, mau enggak mau harus dia melewati namanya padang gurun. Jadi kalau Anda sekarang belum melewati padang gurun, ya siap-siap saja. Saya bukan nyukurin, memang itu firman Allah. Itu caranya Tuhan mendidik kita. Pasti melewati padang gurun. Nah pada waktu melintasi padang gurun, jangan ngomel. Israel itu gagal ngomel karena gak melihat, gak merasakan kehadiran Tuhan. Dianggap sepi kehadiran Tuhan. Ya, mari kita lihat pada gambar berikutnya sejarah perjalanan bangsa Israel. Ya, yang terkatung-katung di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan, itu jangan terulang lagi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 11 itu dituliskan menjadi contoh buat kita supaya kita bisa bercermin. Dituliskan jadi warning keras, peringatan keras. Ya. Dalam kehidupan kita, percayalah begini, dalam situasi padang gurun, imani sekarang. Kumpulkan, solidkan iman saudara bahwa tetap ada kehadiran Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Jangan cuma dipandang terus padang gurunnya, lihat Tuhan kita. Supaya yang bertumbuh prakteknya bukan keraguannya, tapi iman makin bertambah karena lihat kehadiran Tuhan. Kalau Anda lihat kehadiran Tuhan, ya pada gurun akan diubah sama Tuhan. Selalu ada pertolongan. Belajar dari bangsa Israel. Nah, saya mau bawa saudara pada titik poin ini. Ketika Musa itu diutus Tuhan, nanti saudara di rumah lebih tepatnya lihat juga, baca di Keluaran pasal 3. Saya langsung potong di Keluaran pasal 5. Ada hal yang aneh ketika Musa menghadap Fir'aun. Ya, minta Fir'aun mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Musa itu tidak ngomong sama sekali tentang schedule-nya Tuhan, agendanya Tuhan lebih tepat. Untuk Israel dibawa ke tanah Kanaan. Coba kita lihat ayatnya ya.
Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Perikopnya ditulis, saya tulis sekaligus di sini. Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel makin ditindas. Ayat 1 saya baca. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Musa ngomong sama Raja Fir'aun, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Cuman itu yang dikatakan, apalagi. Tetapi Fir'aun berkata dengan keras hati, keras kepala, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Untuk membiarkan orang Israel pergi, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Perhatikan perkataan Musa. Lalu kata mereka, kata Musa dan Harun, Allah orang Ibrani telah menemui kamu, Allah Yahweh, Allah Jehovah. Izinkanlah ya, kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Kok cuma ngomong ini? Padahal sebetulnya Tuhan gak ngomong ini. Masa cuma 3 hari ke padang gurun mengadakan perayaan persembahan bagi Tuhan? Perintah Tuhan baca di Keluaran pasal 3. Untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya menuju tanah Kanaan. Gak pakai ngomong, gak pakai sungkan-sungkan, biar pergi 3 hari saja lalu caw lari. Gak begitu kan, aneh kan perkataan Musa. Saya lanjutkan dulu. Untuk mempersembahkan 3 hari tadi korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Aneh saudara ya. Apa yang aneh? Coba Anda lihat kabar berikutnya. Apa yang aneh? Yang aneh adalah Nabi Musa dan Harun tidak berkata sedikit pun atau satu kata pun berbicara tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nanti kalau Anda mundur baca di Keluaran pasal 3, ketika Tuhan menjumpai Musa di Gunung Sinai, di kaki Gunung Horeb, Gunung Sinai, Tuhan berkata, aku pilih kamu untuk jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Aku dengar jeritan mereka, teriakan mereka minta tolong. Musa yang dipilih datang ke Mesir, ketemu sama umat Israel. Tuhan berkata apa? Keluarkan mereka dari tanah perbudakan, tanah Mesir, tanah kemiskinan, tanah penderitaan, tanah kesengsaraan. Tujuannya apa? Aku mau bawa masuk mereka tanah perjanjian, tanah yang diberkati limpah dengan susu dan madu. Itu agenda Tuhan. Itu adalah tujuannya Tuhan, visi besarnya Tuhan itu. Tapi aneh, ketika Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun, Musa nggak ngomong satu kata pun tentang tanah Kanaan. Coba Anda baca baik-baik. Nggak ada cerita Musa, Tuhan suruh kami keluarkan Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan ini, bawa masuk tanah Kanaan. Nggak ada. Ada sungkan-sungkan saudara ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini. Nah saya mau sampaikan sama saudara begini, bahwa di dalam Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7, perhatikan ya, saya baca ulang ayat ini. Di dalam ayat ini saya baca ulang, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dari hukuman-hukuman yang berat di tanah Mesir. Jadi budak rodi gak dibayar gitu ya. Perhatikan sekali lagi, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa budak rodi dari orang Mesir. Sama-sama kita baca kalau Anda kelihatan di ayat yang ke-7 ya. Lihat ayat ini 2, 3. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran pasal 3 itu diulangi di Keluaran pasal 6. Saudara, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu bukan cuma ditulis satu kali, cuma di kitab Keluaran saja, enggak. Walaupun lebih detail di kitab Keluaran, di kitab Imamat ditulis.
Iya kan? Di kitab Bilangan ditulis, di kitab Ulangan ditulis, di suratan Korintus ditulis, kitab Ibrani ditulis. Ada beberapa banyak kitab yang lain menuliskan gitu loh. Sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan masuk tanah Kanaan. Banyak. Jadi itu bukan kebetulan, bukan sekedar Tuhan mau bikin penuh Alkitab supaya jilidnya, bukunya, halamannya lebih banyak. Tuhan mau ingatkan kita bahwa Tuhan punya visi yang besar, rencana besar dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tujuannya kemana? Masuk tanah Kanaan. Itu schedule-nya Tuhan, agendanya Tuhan. Tapi aneh, Musa tidak ngomong satu kata pun tentang hal itu. Cuman ngomong gini, izinkan keluar 3 hari perjalanan saja, nanti kami balik. Tujuannya kan itu, kami cuma mau mengadakan perayaan persembahan korban. Kok Musa nggak ngomong soal tanah Kanaan? Sungkan tidak mengatakan sepenuhnya perkataan Tuhan, ditahan perkataan Tuhan. Akibatnya Fir'aun semakin mengeraskan hatinya dalam saat itu. Coba Anda lihat PowerPoint gambar berikutnya. Sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang, tujuannya bangsa Israel, saudara ya, tidak membuat seseorang itu mengenal pribadi Tuhan. Padahal kalau kita baca ayat ini, saudara ya, Israel itu mengalami mujizat luar biasa ya. Tapi mereka nggak bisa menikmati kehadirannya. Seperti seolah nggak ngalami, seperti dianggap sepi. Mujizat di tanah Mesir itu 10 kali bikin mujizat. Mesir dibombardir, luluh lantak, hancur lebur, kacau balau. Dari mulai tulah pertama, kedua, terus gak berhenti sampai 10, babak belur mereka. Dan itu satu pun musibah, hukuman, bencana tidak terjadi sama bangsa Israel. Mereka tenang, mereka melihat perbedaan itu, mujizat itu. Tapi dianggap sepi, saudara ya. Ternyata mujizat yang dialami sama mereka itu tidak membuat mereka itu mengenal pribadi Tuhan. Padahal ngalami Tuhan loh. Saya pernah ajarkan sama saudara, rumus yang namanya mengenal pribadi Tuhan itu harus lewat yang namanya perjumpaan pribadi sampai proses kita mengalami namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi ini aneh, bangsa Israel sudah ngalami pribadinya, ngalami kuasanya, ngalami mujizatnya, tidak juga bikin mereka mengenal pribadinya. Udah ngalami perjumpaan dengan kuasanya sampai ngalami pribadi. Ini Israel, saudara ya. Ada sesuatu yang aneh dengan rumus rohani ini gitu. Harusnya mengenal Tuhan itu seperti itu. Ngalami perjumpaan sampai ngalami pribadinya. Tapi rupanya pengalaman mujizat. Ingat ya, 10 mujizat terjadi, masih ada mujizat ke-11 menurut saya. Apa itu ke-11? Harta Mesir itu pindah sama mereka. Walaupun gak ditulis mujizat ke-11. Tapi saya saja menyebut, karena hari itu mereka miskin banget, tiba-tiba jadi kaya raya. Coba lihat ayat ini. Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36. Saya baca ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Musa dari mana? Dari Tuhan. Disampaikan sama Israel. Musa berkata begini, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, apalagi, dan perak serta kain. Ini kain-kain yang mahal ya. Dan Tuhan, perhatikan, membuat orang Mesir bermurah hati. Padahal biasanya pelit, medit, nggak pernah digaji, nggak pernah dibayar, nggak pernah dikasih upah. Jadi budak rodi, cuman makan itu pun kurang, minum pun kurang, dicatu, dijatah. Kekurangan di tanah Mesir, nggak cukup kenyang, nggak cukup puas dahaga mereka. Semuanya kurang. Tapi lihat ayat ini, dan Tuhan membuat orang Mesir, penduduknya termasuk Fir'aun berarti, bermurah hati terhadap bangsa itu, bangsa Israel, sehingga apa? Mereka memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ada kata merampasi, menjarahi. Lalu jangan dikatakan, oh kalau gitu Tuhan, firman Tuhan merestui, memperbolehkan menjara, merampasi. Enggak, Tuhan enggak pernah merestui, mengizinkan kita merampas harta punya orang, menjarah. Tapi ini menurut saya dalam tanda kutip bentuk dari keadilan Tuhan kepada umatnya. Ratusan tahun, 400 tahun mereka diperbudak, kerja paksa, kerja keras, banting tulang, peras keringat, nggak pernah dapat bayaran, nggak pernah dikasih uang, nggak pernah dikasih upah. Sebutlah apa yang terjadi dalam ayat ini, itu merupakan keadilan Tuhan buat umatnya.
Saya mau katakan, Tuhan itu adil buat kita umatnya yang percaya dan ikut sama Tuhan. Dia itu adil. Ya, dia itu adil, saudara. Ratusan tahun mereka kerja gak dapat apa-apa. Dari generasi ke generasi maksud saya. Ini keadilan Tuhan. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara merasakan diperlakukan tidak adil oleh dunia, sekitar saudara, saudara punya teman injak saudara, pekerjaanmu diperlakukan tidak adil. Kadang kita ngalami seperti itu. Kok gak adil? Saya udah baik, dia buat gini, gak adil. Percaya, dunia gak bisa kasih keadilan sama saudara, tapi Tuhan bisa memberikan keadilan sama saudara. Hari itu Israel umat Allah yang miskin, mereka kaya raya, hartanya pindah, diberkati yang namanya umat Israel. Tapi aneh, udah ngalami mujizat yang ke-11. Bahkan nanti kalau kita lihat pada rute yang Tuhan pilih, mereka itu melewati yang namanya Laut Merah, Laut Kolsom itu terbelah jadi dua. Itu mujizat yang ke-12 saudara ya. Nggak berhenti. Nanti di padang gurun ada mujizat lagi. Tapi aneh ya. Nanti sampai mereka gagal masuk tanah Kanaan. Apa sebabnya mereka gagal? Mereka seperti nggak merasakan kehadirannya. Menganggap sepi pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat itu adalah pengalaman pribadi kita dengan dia. Harusnya membuat kita mengenal dia. Itu perjumpaan dengan Tuhan loh. Israel ini kalau saya boleh katakan, memang sebelumnya mereka tidak kenal dengan baik siapa pribadi Tuhan. Sebelumnya kenal, mereka hanya baru percaya kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan, percaya Allah Yahweh, iya percaya. Nah kepercayaan mereka itu diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dengar baik, kalau bicara percaya kepada Tuhan, itu bisa diwariskan. Kita bisa wariskan kepercayaan iman kita kepada anak kita, cucu kita, generasi kita. Terus percaya sama kita. Tapi urusan mengalami pribadi Tuhan, urusan mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan, itu tidak bisa diwariskan. Mengalami pribadi Tuhan tidak bisa diwariskan. Mereka percaya, makanya Tuhan punya tujuan. Kalau kita baca di ayat ini tujuannya apa? Kenapa gak langsung masuk tanah Kanaan, dibawa di padang gurun? Itu Tuhan punya tujuan. Tuhan langsung menyertai mereka, datang sama mereka langsung dengan tiang awan, tiang api, bahkan ada gunung Sinai di situ, gunung Horeb. Disitulah Tuhan mau datang langsung sama mereka, memperkenalkan dirinya supaya mereka kenal dia. Saya baca dengan cepat ya, dengan waktu yang ada. Perhatikan ayat ini, saya baca ya. Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai secara langsung. Supaya apa? Supaya kenal. Jadi tujuannya nggak langsung masuk tanah Kanaan, supaya kenal pribadinya. Lewat mana kenalnya? Lewat gunung Sinai. Nah gunung Sinai persoalannya ada di padang gurun. Itu loh masalahnya. Kenapa lewat padang gurun? Ada gunung Sinai. Itu gunungnya Tuhan. Tuhan mau berjumpa dengan umatnya supaya umatnya mengenal dia. Saya baca dulu deh ayatnya dulu selesai. Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai. Saya baca pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Lihat, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Ya, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, gunung Horeb, gunungnya Tuhan, gunung Sinai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Perhatikan, apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa, perhatikan, memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, lihat baik-baik. Tuhan berkata kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Perhatikan baik-baik dari ayat ini. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Saudara perhatikan baik-baik dalam ayat ini saudara ya. Saya ingin ulang sedikit pada pembacaan pada ayat yang ke-9. Saya mau sampaikan pada intinya di sini,
lalu selesai. Perhatikan baik di ayat ini, dikatakan ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya, perhatikan, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud, ini tujuannya, supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu langsung datang kepada mereka. Ini kalau saya bawa ayat yang lain makin panjang ya. Tujuannya supaya mengetahui. Ejaan lain katakan tujuannya supaya mereka mengenal aku di padang gurun tadi, di Gunung Sinai tadi maksud saya. Tapi ternyata nanti kalau kita baca kelanjutan ayatnya, mereka tidak mau. Mereka itu mewakilkan, Musa engkau saja yang maju, nanti kami mati. Saudara, di dunia ini atau di negara kita itu ada sistem perwakilan. Ada duta besar di negara ini, duta besar perwakilan. Tapi saya mau kasih tahu, di Alkitab, di firman Tuhan, Tuhan tidak pernah ajar soal perwakilan. Kalau Anda ingin ngalami Tuhan, ya tidak ada cara lain. Kita yang mesti menghadap dia, kita mesti cari dia. Ini Israel nggak mau. Keras hatinya. Ada mau mengalami Tuhan, mengenal pribadinya, ya kita yang mesti datang. Gak ada kata perwakilan. Nanti kalau kita baca Ulangan pasal 5, 24, 27, mereka berkata apa? Oh biar kamu saja yang maju. 28 sampai 31. Musa disuruh maju, mereka tidak mau. Ini kegagalan mereka. Serindu pagi ini, singkat kata begini, saudara yang terkatung-katung di padang gurunmu, supaya jangan terulang seperti bangsa Israel. Kenapa mereka bertumbuh dalam keraguan? Harusnya kita itu bertumbuh di padang gurun, bertumbuh dalam iman. Saya berdoa pagi ini, firman Allah ini bicara kuat di hati saudara. Meskipun dalam situasi tidak nyaman di padang gurun, tetap bertumbuh dalam iman, dalam iman. Bukan bertumbuh dalam ketakutan, bukan bertumbuh dalam keraguan, kebimbangan. Kenapa ragu? Tidak mau langsung ketemu sama Tuhan. Diwakilkan, gak bisa diwakilkan. Anda bisa minta doa sama saya, tapi Anda juga harus datang sama Tuhan. Seperti pagi ini, di Alkitab tidak ada sistem perwakilan gitu loh. Anda yang mesti datang. Bisa-bisanya Israel berkata, engkau saja Musa yang maju. Nanti kami mati, kami gak mau. Malas saja sebetulnya. Mari bertumbuh. Ini penyebab mereka itu gagal masuk tanah Kanaan. Gak mau bertemu sama Tuhan. Kehadiran Tuhan seperti mereka gak rasakan. Harusnya rumusnya mengenal itu kan perjumpaan, menghasilkan pengalaman. Udah ngalami kok. Ternyata mujizat pun mengalami pribadi Tuhan gak bisa membuat mereka semakin bertumbuh dalam iman. Keraguannya besar. Jangan terulang sama kita. Ayo saudara mulai bimbang, ragu, terkatung-katung di padang gurun. Bangkit iman saudara. Ya, meskipun di padang gurun ada kehadiran Tuhan, tetap dia backup kita. Jangan takut. Jangan bertumbuh dalam ketakutan, keraguan, kebimbangan. Bertumbuh dalam iman. Kenapa? Dia dropping mujizatnya. Dia backup kita dengan kuasanya. Sedetik pun, satu kali pun dia gak pernah tinggalkan kita. Itu yang terjadi di padang gurun. Justru di padang gurun kesempatan Anda ngalami kuasanya. Saya berdoa terkatung-katung di padang gurun pun hari ini melintasi padang gurun. Tetap dropping mujizat justru Anda alami dalam hidup saudara. Dia mengerti. Dia peduli dengan apapun yang kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa.